Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang kami hormati para gubernur dan wali kota, Direktur Utama BUMN maupun perusahaan swasta, serta Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti Investor Daily Summit dengan tema mengakselerasi momentum pertumbuhan. Pertama-tama saya ingin menyampaikan dirgahayu dan apresiasi atas peran 20 tahun harian Investor Daily, sebuah pencapaian yang luar biasa untuk ukuran sebuah harian cetak di tengah gempuran masif media digital dalam satu dekade terakhir. Dengan telah bertransformasi ke dalam platform digital, Investor Daily dapat menjangkau lebih banyak pembaca untuk mendukung terwujudnya investment society di Indonesia. Semoga melalui rangkaian acara Investor Daily Summit 2021 dapat menjadi satu wadah untuk memunculkan gagasan baru untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Hadirin yang saya hormati, momentum pemulihan ekonomi telah kita rasakan dengan membaiknya ekonomi di kuartal pertama di tahun 2021 dengan hanya terkontraksi minus 0,74 dan pemerintah memprediksi bahwa di tahun 2021 dengan adanya varian Delta, diharapkan pandemi COVID ini dapat tertangani sehingga di tahun 2021 kita masih dapat tumbuh positif di 3,7 sampai dengan 4,5%. Sejumlah lembaga internasional memprediksikan perekonomian Indonesia di 4,3 sampai 4,9 di tahun 2021 dan di tahun 2022 berada dalam range 5 sampai dengan 5,8%. Permintaan domestik saat ini juga telah membaik dan direspons dengan peningkatan aktivitas produksi seperti industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi. Indeks PMI manufaktur kita di bulan Juni tetap pada level ekspansi 53,5, bahkan ini lebih tinggi dibandingkan berbagai negara lain seperti Vietnam, Myanmar, Thailand, dan Malaysia. Dengan peningkatan aktivitas produksi, dampak negatif pandemi terhadap ketenagakerjaan berangsur teratasi, sehingga penduduk usia kerja yang terdampak selama pandemi di tahun lalu sebesar 29,12 juta, ini mulai terredusir menjadi 19,1 juta orang. Di sisi eksternal, Indonesia terbantu dengan surplus neraca perdagangan selama 13 bulan berturut-turut, dan ini ditopang oleh peningkatan harga komoditas global, dan hal ini tentu diharapkan dapat memberikan sentimen positif bagi kegiatan ekspor-impor Indonesia ke depan. Di saat yang sama, arus modal asing kembali masuk dan terjaganya level defisit transaksi berjalan akan memberikan dasar yang kuat bagi ketahanan sektor eksternal Indonesia. Dengan berbagai kebijakan ekonomi, termasuk insentif perpajakan, relaksasi PPN, pemerintah melihat bahwa recovery masih dapat terus berlangsung dan angka pertumbuhan di semester pertama kuartal kedua diharapkan masih bisa tumbuh di angka 7%. Hadirin yang berbahagia, momentum pertumbuhan dan pemulihan harus terus kita jaga agar ekonomi bisa recover. Tantangan utama tentunya di kuartal ketiga yang sebelumnya diprediksi positif, namun eskalasi COVID-19 khususnya varian Delta menjadi salah satu yang akan menentukan pertumbuhan ekonomi nasional selanjutnya. Dan pemerintah melakukan berbagai cara untuk menekan laju penyebaran varian Delta, termasuk di dalamnya dengan pemberlakuan PPKM darurat di Pulau Jawa, Bali, dan 15 kabupaten kota yang lain. Nah, pemerintah juga melakukan upaya lain, yaitu pemerintah mendorong agar keputusan-keputusan dalam pemberlakuan PPKM darurat ini bisa diikuti oleh seluruh stakeholder, dan terus pemerintah akan melihat implementasi antara hari ini ataupun tanggal 12 sampai dengan tanggal 20 Juni mendatang.
Tentu pemerintah berterima kasih kepada TNI dan Kapolri serta pemerintah daerah serta Forkominda dalam bentuk kerjasama dalam pelaksanaan PPKM darurat maupun PPKM diperketat. Kemudian juga pemerintah telah mendorong beberapa peningkatan testing berdasarkan instruksi Mendagri agar jumlah testing ini sesuai dengan standar WHO di masing-masing daerah. Nah, terus pemerintah juga terus mendorong peningkatan konversi tempat tidur agar tingkat bed occupancy rate dapat mengikuti daripada 40%, sehingga tentu kebutuhan terhadap bed occupancy ini bisa menyesuaikan terhadap peningkatan pandemi COVID. Di lain itu tentu pemerintah juga memperlihatkan keseriusan dan ketersediaan untuk obat-obatan dan termasuk di dalamnya adalah oksigen. Pemerintah terus mengakselerasi vaksinasi. Per 10 Juli yang lalu telah tervaksinasi sebesar 51 juta dosis, dan itu juga pemerintah mendorong bahwa untuk pekerja nakes 1,4 juta diberikan vaksin dosis ketiga menggunakan vaksin Moderna yang pada hari Minggu kemarin telah hadir, dan tentunya ini bisa memberikan perlindungan tambahan bagi jajaran kesehatan yang berada di garis terdepan. Hadirin yang berbahagia, dengan PPKM darurat dan pengetatan PPKM mikro tentunya akan mendorong sektor konsumsi ke bawah sebagai dampak pembatasan kegiatan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mengkompensasinya dengan optimalisasi belanja APBN dan salah satunya dengan program pemulihan ekonomi nasional agar konsumsi bisa terdorong. Kemudian realisasi program pemulihan ekonomi nasional mencapai 36,1% atau 252,3 dari 699,43 triliun untuk mendorong berbagai kegiatan termasuk kegiatan penopang dari PPKM mikro dan PPKM darurat. Pemerintah juga melakukan realokasi dari program PEN dan sektor kesehatan tetap menjadi prioritas dan direalokasikan sebesar 193,93 triliun. Di samping itu juga klaster dukungan terhadap usaha menengah, kecil dan mikro sebesar 171,77 triliun dan perlindungan sosial sebesar 153,86 triliun. Program perlindungan sosial dilaksanakan untuk meminimalisir dampak terhadap ekonomi masyarakat dan diberikan dalam bentuk perpanjangan bantuan sosial tunai, bantuan beras untuk keluarga penerima manfaat ataupun PKH, dan program BST. Program itu adalah tambahan 10 kg untuk 20 juta masyarakat. Kemudian juga program diskon listrik bagi pelanggan rumah tangga 450-900 VA dan relaksasi serta percepatan daripada jumlah penerima BLT desa. Bantuan produktif usaha mikro sampai dengan bulan Juni sudah disalurkan 9,8 juta pelaku usaha mikro dengan total 11,76 dan akan ditambahkan 3,6 triliun kepada 3 juta penerima baru pada bulan Juli sampai September. Pemerintah juga memperpanjang beberapa insentif antara lain di sektor-sektor usaha yang masih membutuhkan dukungan, antara lain adalah diperpanjangnya PPNBM pada kendaraan bermotor yang akan diberlakukan sampai bulan Agustus tahun 2021. Hadirin yang terhormat, berbagai upaya pemerintah untuk penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional akan dapat tercapai dengan kerjasama yang baik dengan seluruh stakeholder, termasuk para investor dan pelaku ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk mendukung dan mendorong kemudahan berusaha serta perizinan seperti yang ditetapkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk memberikan insentif pada usaha prioritas dengan kriteria tertentu. Kebijakan ini diharapkan investasi produktif dapat tercipta sehingga membuka banyak lapangan pekerjaan
dan masyarakat bisa memanfaatkan kesempatan yang timbul. Untuk itu saya mengajak pada kita bersama-sama untuk mengakselerasi momentum pertumbuhan dengan mendorong investasi dan terus mendukung kebijakan pemerintah dalam pengendalian pandemi sehingga kita mampu mewujudkan perekonomian nasional yang lebih cepat. Selanjutnya, selamat mengikuti Investor Daily Summit tahun 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.